Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video yang menurut saya sangat penting untuk kita simak sebagai bahan untuk mengedukasi kita sebagai seorang konten kreator agar tidak seperti si Novi Bule yang akan saya tayangkan videonya, yang kemudian karena mungkin rasa sakit hati dan rasa dendam, lalu kemudian membabi buta menyerang privasi Ibu Iriana. Meskipun sebelumnya sekitar 2-3 hari yang lalu Bapak Jokowi diserang dengan pemberitaan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin paling korup di muka bumi, akan tetapi tidak ditanggapi, tidak ada yang merespon. Tiba-tiba muncul gosip yang sangat keji, yang sangat menjijikkan dengan menyebut bahwa Ibu Iriana atau Ibu Lurah yang dimaksudkan itu Ibu Iriana, dengan mengatakan Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Saya terkadang merasa bingung, rasa sakit apa yang kalian rasakan sehingga membabi buta menyerang personal seseorang. Nah, di video selanjutnya saya juga mencoba memberikan informasi perbandingan terkait tentang giringan opini yang kemudian digoreng oleh Dr. Tifa melalui si Novi Bule ini, itu terkait tentang pembelaan ataupun klarifikasi, atau bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang kemudian mencoba untuk meluruskan bagaimana dalam mengkritik itu tidak secara subjektif akan tetapi lebih pada objektif, dan kita mesti lebih selektif dalam menggoreng ataupun mengembangkan sebuah opini yang sedang viral akhir-akhir ini di media sosial. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Setelah pernyataan Ibu Koni Bakri yang mengatakan Ibu Iriana jangan tenang-tenang aja, tiba-tiba jagat media sosial ini ramai dengan narasi Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Emang apa korelasinya ya? Buat gua nggak ada yang salah dong kalau Ibu Lurah doyan terong. Ya kan terong itu makanan, sejenis makanan yang memang cukup nikmat dan banyak khasiatnya. Oh, mungkin sebelumnya Ibu Lurah belum pernah tuh makan terong yang enak. Nah, dari hasil kulinernya Ibu Lurah mungkin akhirnya menemukan terong yang enak. Akhirnya dia doyan tuh makan terong. Terus mungkin makannya kalap ya, atau gimana gitu, saking menikmati si terongnya itu. Dan dilihatlah sama netizen. Terus jadi rame nih, Ibu Lurah doyan terong, mungkin itu kali ya. Terus Ibu Lurah bagi-bagi apem. Buat gue juga itu nggak ada masalah. Ya mungkin yang pertama Ibu Lurah ini memang memiliki jiwa sosial, akhirnya dia suka bagi-bagi apem. Atau mungkin bisa juga ibaratnya nih, mungkin ya Ibu Lurah ini bikin apem tapi dia nggak tahu nih apem dia enak sangat apa enggak. Keterlaluan giringan opini yang kemudian dilakukan oleh para pembenci. Saya jengkel sekali kalau lihat yang begini-begini. Kira-kira enak apa enggak apemnya? Ya mungkin itu. Aduh, itu sih nggak penting banget buat gue. Urusan Bu Lurah doyan terong ke, Bu Lurah bagi-bagi apem ke, anaknya bagi-bagi susu ke, sangat kurang ajar anaknya ini. Ketinggalan sempaknya, nggak penting banget itu sebenarnya buat dibahas. Tapi ya dimaklum aja sih ya, kan kalau keluarga Bu Lurah dan Pak Lurah ini memang selalu jadi sorotan netizen. Yang paling penting buat gue itu gimana caranya Pak Lurah dipanggil sama KPK dan aparat penegak hukum terkait adanya laporan dari OCCRP. Itu yang penting. Kira-kira berani gak tuh KPK sama aparat penegak hukum memeriksa si Pak Lurah dan keluarganya, terutama si Pak Lurahnya ya, karena kan masuk di OCCRP. Itu aja sih buat gue yang penting. Jika sampai ternyata KPK, aparat penegak hukum, nggak berani memanggil Pak Lurah, memeriksa Pak Lurah, ya sudahlah. Artinya kita rakyat Indonesia bisa berjuang melalui
PBB. Ya, kita mencari keadilan lewat PBB aja. Udah ya, nggak usah ngebahas ibu lurah doyan terong, ibu lurah bagi-bagi apem, anak sulungnya bagi-bagi susu, anak bungsunya ketinggalan sempak, nggak penting. Oke? Yuk cus. Sahabat-sahabat pasti memperhatikan bagaimana kemudian ekspresi si Novi Bule ini ekspresi yang diperlihatkan, ini ekspresi yang sangat kurang ajar dan menjijikkan. Bayangkan misalnya seorang Ibu Iriana yang kemudian digosipkan, digiring opini bahwa Ibu Iriana hari ini lagi doyan terong muda, lagi asik bagi-bagi apa. Ini opini yang sangat menjijikkan. Ini saya tidak tahu apa motif di balik para kaum pembenci ini, sehingga kemudian setelah beberapa hari yang lalu menggoreng isu terkait tentang Bapak Jokowi yang diberitakan sebagai pemimpin paling korup di muka bumi, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Bapak Jokowi dan dengan santai mengatakan bahwa korupsi apa, buktinya apa, ada datanya tidak. Itu yang kemudian membuat para kaum pembenci mati kutu, kehilangan akal untuk kemudian mencoba memancing kemarahan dari Bapak Jokowi. Padahal kita ketahui Bapak Jokowi ini adalah orang yang sabar, orang yang suka bercanda dan selalu menanggapi hal-hal meskipun itu bernada hinaan ataupun cacian, beliau dengan tenang dan pasti ditanggapi dengan senyuman. Nah, karena itu kemudian tidak ditanggapi dengan kemarahan oleh Bapak Jokowi, ataupun Pak Jokowi tidak blunder menanggapi giringan isu tersebut, sehingga hari ini muncul kemudian isu baru yang kemudian menyerang Ibu Iriana. Dan bahkan opini yang kemudian dibangun hari ini terhadap Ibu Iriana ini sebenarnya opini yang sangat keji, opini yang sangat menjijikkan, karena itu tadi bahasanya bahwa Ibu Iriana doyan terong muda dan doyan bagi-bagi apem. Nah, seharusnya pihak penegak hukum itu lebih fokus menertibkan orang-orang yang selalu bertingkah seperti ini, misalnya si Novi Bule ini, agar diberikan efek jerah lah, supaya meskipun misalnya menyerang ataupun melakukan kritik terhadap pemerintah, kalaupun mengkritik pemerintah ataupun menyerang Bapak Jokowi, itu jangan terlalu vulgar menuju ke privasi mereka, karena ini sangat tidak masuk akal dan sangat tidak mendidik apa yang kemudian disampaikan oleh si Novi Bule, yang menurut saya ini sudah sangat keterlaluan, sudah sangat kurang ajar. Nah, di video selanjutnya akan saya coba tayangkan bagaimana kemudian respon netizen dalam melakukan pembelaan, dalam melakukan klarifikasi yang coba untuk mengcounter giringan opini yang kemudian dibangun oleh si Novi Bule ini, yang sebenarnya awal mula dari berita tersebut itu berasal dari si dokter yang juga sudah tidak waras menurut saya, itu si dokter Tifa itu. Dokter Tifa itu saya yakini bahwa dia orang yang sekarang sudah tidak waras, karena setiap dia berbicara dia pasti selalu menyerang Bapak Jokowi. Kalau tidak menyerang Bapak Jokowi, pasti dia akan menyerang Mas Gibran Rakabuming Raka, menyerang keluarga Pak Jokowi. Coba lihat postingan-postingan videonya, postingan-postingan VT-nya, kapan Dokter Tifa ini menyerang Bapak Presiden Prabowo? Mana berani dia? Kalau menyebut nama Bapak Presiden Prabowo, pasti dia akan mengatakan bahwa yang terhormat Bapak Presiden Prabowo. Tapi untuk Bapak Jokowi, kira-kira kapan si Dokter Tifa ini mengatakan bahwa yang terhormat Bapak Jokowi? Itu karena dasar rasa sakit hati, rasa dendam yang dimiliki oleh mereka, sehingga
dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang menyerang, membabi buta menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Jadi seperti apa video pembelaan ataupun video klarifikasi yang disampaikan oleh netizen, yang sebenarnya netizen ini juga sebelumnya tidak mendukung, bukan bagian dari pendukung Bapak Jokowi, akan tetapi karena merasa prihatin dengan apa yang menimpa Pak Jokowi dan keluarganya, sehingga orang tersebut memperlihatkan bagaimana kemudian metode ataupun teknik melakukan kritik terhadap pemerintah yang kira-kira itu lebih bermartabat, lebih memposisikan, tetap menghargai orang meskipun pada dasarnya kita mengkritik apa yang kemudian menjadi kebijakan yang dijalankannya. Jadi seperti videonya kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ini kita mau bahas dulu ya gosip miring terhadap Bu Iriana, istri Pak Jokowi. Kalau kalian misalnya di Twitter pasti sudah tahu lah bahwa Bu Iriana itu kalau dalam itu disebut Bu Lurah. Dianggap Bu Iriana ini bermain dengan berondong dulu. Isunya begitu ya, gosipnya begitu. Makanya ada di rame itu terong muda lah, timun muda lah, termasuk di Facebook. Saya tidak tahu kalau di TikTok ini. Ya, TikTok ini biasanya lebih lebih update, tapi saya nggak terlalu mengikuti juga. Jadi kalau saya lihat dan saya coba pelajari, isu ini saya lihat malah banyak menyebar di mantan-mantan pendukung Pak Jokowi yang sudah sakit hati kemarin karena Pak Jokowi dianggap mendukung Pak Prabowo, bukan mendukung Mas Ganjar. Jadi ini artinya adalah serangan orang-orang yang sakit hati kepada Pak Jokowi, juga kepada orang-orang yang mereka memang sakit hati. Saya sendiri secara pribadi, ketika Pak Jokowi berkuasa termasuk pengkritik keras beliau. Tetapi beberapa hal kalau menurut saya kebijakan beliau bagus, itu saya dukung, saya apresiasi. Tapi kalau yang nggak bagus, saya kritik dengan pedas, dengan sadis. Jadi maksudnya, saya itu berusaha objektif lah, tidak mau bertindak subjektif. Nah sekarang kalau saya terkesan mendukung Pak Jokowi, itu tidak ada tidak ada tendensi pribadi lah. Karena Pak Jokowi saja sudah tidak berkuasa kan, untuk apa saya mengambil muka kepada beliau? Hanya saja saya lihat sudah tidak sehat. Ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, serangan-serangan itu apa untungnya cari muka sama Pak Jokowi? Beliau sekarang sudah bukan lagi presiden. Kepada Bu Iriana ini, seperti kita tahu, kalau dalam Islam cuman barisan kaum pembenci ini memang tidak mau berhenti menyerang Pak Jokowi. Apa masalah kalian? Menyiapkan 4 orang saksi. Kalau hanya sekedar gosip-gosip Anda ikut menyebarkan gosip ini, Anda itu sama bejatnya dengan yang Anda tuduhkan. Bahkan mungkin lebih bejat lagi, karena Anda sudah melakukan fitnah. Sementara fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saya tidak mengatakan isu ini benar atau salah, tapi yang jelas selama tidak ada pembuktian berarti itu fitnah. Bunuhan. Nah maksud saya, cobalah kita kalau mau melempar gosip atau mau membuat wacana, bahkan memojokkan seseorang, harus ada data atau fakta yang nyata. Kalau hanya sekedar gosip, kasihan orang itu. Ya, lebih bagus Pak Jokowi itu serang misalnya dengan kemarin keputusan apa itu yang dianggap pemimpin terkorup, ya silakan. Itu kan ada basis faktanya, walaupun silakan berdebat apakah pernyataan dari organisasi ini benar atau bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau menuduh Bu Iriana suka berondong lah, melakukan zina segala macam, Anda keji sekali. Dan saya lihat ada di Twitter, dulu saya berteman dengan orang ini, sibuk membuat foto-foto yang memojokkan, walaupun tidak berani ya, biasalah. Mental-mentalnya itu kan mental-mental bukan laki-laki. Jadi berbalik di bahasa Bu Lurah dengan terong muda, dengan timun muda. Anda itu kan punya keluarga, Anda itu pasti punya istri, atau paling tidak Anda punya ibu. Mereka itu perempuan. Bayangkan bagaimana perasaan mereka kalau difitnah sedemikian keji. Sekali lagi, saya berharap untuk mantan-mantan pendukung Pak Jokowi yang sudah sakit hati kepada beliau, ya berusahalah ingat dulu bahwa Anda itu mendukung dan membabi buta membela beliau. Saya sebaliknya tidak pernah mendukung dan membela beliau. Tapi kalau ada hal-hal yang nggak benar, memang harus kita luruskan. Bukan begitu cara berpolitik kita. Kalau mau menyerang, seranglah dengan basis fakta dan data ya. Jangan dengan fitnah-fitnahan. Bahkan kalau sekedar opini tidak ada masalah. Katakanlah opini-opini seperti Pak Jokowi
Betul. apa namanya, menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan korupsi, mungkin masih bisa itu ada apa namanya, karena beliau seorang penguasa ya, seorang pemimpin, punya jabatan, bisa disalahgunakan. Tapi kalau menuduh Bu Iriana suka apa namanya berondong, melakukan zina, saya sudah tidak bisa ngomong lagi. Ini terlalu keji ya, terlalu apa namanya gelap, terlalu sadis fitnah-fitnah ini. Kasihan itu keluarga Pak Jokowi. Sudah tidak masuk akal ini, sudah sangat keterlaluan, sangat kurang ajar. Saya kepada kita seluruh rakyat Indonesia, boleh kita tidak suka kepada seseorang pemimpin itu, tapi sisakan rasa suka Anda sedikit, karena bagaimanapun suatu saat mungkin dia Anda sukai. Sebaliknya, seberapa jangan serang pribadi orang, Bos. Sisakan sedikit rasa tidak ini suka. Mulut Novi ini kayaknya mesti dicocor. Jadi ketika terong basi, Anda tidak akan betul-betul sakit hati sampai memfitnah, sampai apa namanya melakukan segala hal, sampai Anda mengambil alih pekerjaan setan, memburuk-burukkan orang lain itu padahal Anda sendiri yang buruk. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya lagi rame guys, masalah Bu Lurah dan Terong Muda. Begitu saya lihat artikel yang membahas tentang hal itu, siapa sebenarnya yang membuat narasi tersebut dan apa hubungannya gitu dengan Bu Lurah dan Terong Muda. Ternyata yang menarasikan hal tersebut adalah dokter itu. Ya itu mah dokter itu mah ya memang narasinya memang kayak gitu semua gitu loh. Kalau kita lihat cuitannya, itu dokter yang tidak waras itu, dokter Tifa. Ini kayak fans berat aja gitu, cuman nggak berani bilang. Itu aja. Ya fans beratnya perempuan kok bilang doyan terong. Emang lu yang doyan terong? Ngomongin keluarga Jokowi, terong basi. Presiden Prabowo pakai yang terhormat, gak ada ngomongin Jokowi pakai yang terhormat, gak ada. Coba cek aja. Itu membuktikan bahwasanya dia adalah mana berani, cuman gak berani bilang. Kalau misalkan dia objektif dalam melihat politik yang ada, dinamika politik yang ada di negara kita, bahas semuanya dong. Tapi kan nyatanya nggak bisa, dia nggak bisa objektif, dia cuman bisa subjektif doang dalam melihat politik. Dan narasinya selalu membawa-bawa nama Jokowi. Makanya dia itu banyak viewsnya karena ngomongin Jokowi. Coba ngomongin presiden sebelum Jokowi, mungkin viewsnya sedikit. Kepada seluruh netizen yang terhormat, yang saya hormati, agar sekiranya selektif dan objektif lah dalam menanggapi sesuatu informasi. Jangan karena kebencian, karena rasa dendam dan sakit hati terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya, kalian lantas membabi buta menyerang pribadi Jokowi dan keluarganya. Hanya isu yang kemudian digoreng ataupun dilempar oleh seorang dokter yang menurut saya sangat tidak waras, dokter Tifa itu. Lalu kemudian muncul si Novi Bule ini menggorengnya dengan seolah-olah melakukan pembelaan, akan tetapi dia sangat provokatif dalam menanggapi apa yang kemudian diisukan oleh si dokter Tifa ini. Saya justru merasa risih dengan statement yang kalian lontarkan, dan kalian seharusnya berpikir bagaimana kira-kira ketika posisi kalian sebagai seorang perempuan atau saudara kalian, tante kalian, orang tua kalian, bahkan ibu kalian yang kemudian digosipkan sebagai orang yang kemudian ataupun sebagai perempuan yang kemudian digosipkan doyan terong muda atau bagi-bagi apem. Kan pasti kalian juga merasa sakit hati. Saya tidak berkeluarga dengan Ibu Iriana, tetapi saya merasa sakit hati melihat ulah dan perilaku yang kalian pertontonkan. Sangat tidak wajar, sangat tidak mendidik. Kalian sangat kurang ajar. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.